Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan ibadah subuh kita dicatat sebagai kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu insyaallah bisa mendatangkan ketenangan jiwa, bisa menghadirkan ketenangan hati dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat dan salam juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Dibuktikan dengan cinta kita kepada sunnah-sunnah beliau. Karena satu-satunya jalan selamat hanyalah ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mencoba untuk mencari cara hidup selain daripada yang diajarkan Nabi. Jangan pernah mencari cara mengisi kehidupan ini untuk mendapatkan kebaikan selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua bisa insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid melalui sebuah buku Syarah al-Usul ats-Tsalatsah. Untuk pagi ini kita sudah masuk pada poin beriman kepada al-yaumul akhir. Beriman kepada hari akhir. Atau juga disebut dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat. Kata al-qiyamah itu berasal dari kata qama. Qama yaqumu qiyaman. Qama itu artinya adalah berdiri. Jadi kalau seandainya kita duduk lalu berdiri itu namanya qama atau qiyam.
Atau kalau kita berbaring lalu kemudian bangun, itu berarti qiyam. Maka orang Arab kalau seandainya dia ingin membangunkan orang-orang yang sedang tidur, dia bilang kum. Itu dari kata qama. Ayo bangun. Bangkit kembali. Al-qiyamah disebut dengan yaumal qiyamah karena memang hari di mana kita dibangunkan kembali dari kematian. Maka disebut jugalah al-qiyamah itu dengan yaumal ba'ts. Dalam Al-Quranul Karim ada banyak istilah untuk hari itu. Ada yaumal qiyamah, ada yaumal ba'ts, hari berbangkit. Ada yaumal khuruj. Khuruj itu dari kharaja, artinya adalah keluar. Berarti kita dikeluarkan kembali dari kubur kita untuk kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memulai proses perhitungan dan hisab untuk semua yang telah kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada al-yaumul akhir, hari akhir. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari di dunia setelah itu. Itu adalah hari terakhir. Kalau sekarang kita hidup, besok masih ada hari. Besoknya lagi masih ada. Tapi kalau sudah yaumul akhir, hari akhir, maka tidak ada lagi hari setelah itu dalam kehidupan dunia kita. Itulah hari yang mengakhiri kehidupan di dunia untuk selama-lamanya. Karena segala-galanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia bisa berterbangan, gunung-gunung pun bisa berterbangan seperti kapas atau seperti kupu-kupu yang berterbangan. Gunung yang sebegitu kokohnya ternyata kalau sudah hari kiamat lemah, hancur, berterbangan, tidak lagi kokoh. Dan itu artinya tidak ada yang kuat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung yang sebegitu kuat bisa berterbangan, apalagi manusia yang kadang-kadang hanya karena angin yang agak sedikit kencang saja kita sulit untuk bertahan. Angin yang sedikit kencang saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai kewalahan. Saya pernah mengisi di satu masjid, diceritakan oleh pengurusnya, sebelum masjid itu dibangun, sebelumnya ada musola. Ketika itu datang angin kencang, terbang dinding-dinding musola itu, terbang bersama gharibnya di dalam musola itu. Ditemukan gharibnya itu di tiang listrik. Itu manusia yang hanya oleh angin yang barangkali belum berarti apa-apa kalau dibandingkan dengan goncangan yang ada pada hari kiamat nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu goncang, kegoncangan. Maka gempa itu disebut dengan zilzal, zalazil. Maka salah satu dari iman itu, salah satu dari rukun iman itu adalah kita harus percaya akan datangnya hari akhir. Kalau seandainya tidak percaya datangnya hari akhir, maka berarti tidak sempurna keimanannya. Karena ada di antara rukun iman yang dia tidak percaya. Al-Quranul Karim sudah mengingatkan kita dengan yaumul akhir itu dari awal-awal ayat. Baik dari awal susunan ayat Al-Quran yang ada, wabil akhirati hum yuqinun.
Dan dengan hari akhir mereka yakin. Itu ciri-ciri dari orang-orang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Dan gaib itu bisa ghaibul mustaqbal atau al-ghaibul hadir. Al-ghaibul madi. Al-yaumul akhir itu adalah al-ghaibul mustaqbal. Gaib pada masa yang akan datang. Karena nanti terjadinya. Dan itulah salah satu dari rukun iman yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kita lihat ayat-ayat Al-Quran, baik dari segi susunan yang ada dalam Al-Quran mushaf sekarang ini, atau dari tertib nuzulil ayat, urutan turunnya ayat ketika Al-Quran itu diturunkan. Dari awal-awal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Bahkan ada surat yang namanya adalah surat Al-Qiyamah. Dan dengan berbagai nama surat yang ternyata artinya adalah sama. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan itu semua adalah menggambarkan kepastian datangnya hari kiamat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Itu juga menggambarkan nama lain atau bahasa lain untuk hari kiamat. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mempercayai hari kiamat, dikarenakan oleh terlalu banyak ayat-ayat yang sudah mengingatkan kita bahwa nanti akan terjadi hari kiamat itu. Dan kalau seandainya kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali di atas makhluk-makhluk yang bejat atau manusia-manusia yang kafir. Jadi kiamat dirasakan oleh mereka. Sebab salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar dari hari kiamat, berdasarkan kepada hadis, itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin dingin yang datang dari arah Yaman. Jadi hawa dingin. Ketika angin itu dihembuskan dan itu mematikan semua orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi orang mengucapkan lafaz Allah, tidak ada lagi azan didengar, tidak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Ketika itulah kiamat itu terjadi. La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali atas syirar al-khalq. Syirar itu syarrun, syarrul bariyah, manusia yang paling buruk. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-yaumul akhir wa huwa yaumul qiyamah alladhi yub'atsu an-nasu fihi lil hisabi wal jaza. Yaitu hari kiamat di mana hari manusia dibangkitkan padanya lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan untuk diberikan balasan. Wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dah. Disebut dengan hari akhir karena sesungguhnya la yauma ba'dahu, tidak lagi ada hari sesudah itu, maka disebut dengan hari akhir. Tidak ada hari dalam kehidupan dunia, itulah hari terakhir yang mengakhiri semua kehidupan itu. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim.
sekira-kira yastaqirru, tetap tempat-tempat bagi orang-orang yang ahlul jannah, dan ditetapkan pula tempat-tempat bagi orang-orang yang ahlun nar. Berarti manusia pada hari itulah akan ditetapkan apakah dia sebagai ahlul jannah atau sebagai ahlun nar. Dan itu hari yang pasti akan datang hari itu. Hari di mana manusia kembali dibangkitkan oleh Allah, dan dibangkitkan itu hina yunfakhu fis suri an-nafkhatsats tsaniyah, ketika ditiupkan trompet untuk yang kedua kalinya. Karena ditiup trompet itu oleh malaikat Israfil 2 kali. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan dan mematikan semuanya. Itu tiupan yang pertama. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi mengucapkannya pada masa dia, bahwa dari sekarang Israfil itu sedang menunggu-nunggu perintah Allah untuk ditiupkan sangkakala itu. Jadi kiamat itu memang sudah sangat dekat. Bahkan Rasul mengatakan, saya dan hari kiamat itu seperti ini. Berarti ini Nabi, ini kiamat. Berarti dekat sekali. Dan Israfil menunggu-nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya perintah itu sudah datang, maka Israfil langsung meniupnya. Dan tiupan itu ada 2 kali. Pertama, tiupan yang mematikan. Sedangkan yang kedua, tiupan yang kemudian untuk menghidupkan kembali. Nah, ikhwati fillah, kita bisa membaca ahwalul qiyamah itu pada berbagai buku. Saya kira sudah banyak buku-buku yang ditulis dalam persoalan ini. Ada yang sudah diterjemahkan juga seperti huru hara hari kiamat. Ada lagi yang sudah dalam bentuk terjemahan, saya kira perjalanan panjang menuju mahsyar. Ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal, terkait dengan fitnah pada akhir zaman. Dan dia juga berbicara tentang ahwal akhir zaman itu. Banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan yang bisa kita baca. Itu semua bagian dari nubuwah. Itu semua bagian dari kenabian, berita-berita yang menunjukkan kebenaran seorang yang namanya Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Karena ketika berbicara dalam persoalan gaib, tidak mungkin tahu persoalan gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang disampaikan berita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal-hal yang gaib, berarti itu adalah sesuatu yang berasal dari wahyu yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara gaib, tidak ada cerita lain kecuali mengambilnya dari nas-nas yang ada. Imma Al-Quranul Karim, imma Al-Ahadis An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah sumber dari perkara-perkara yang gaib itu. Apalagi gaibnya itu adalah al-ghaibul mustaqbal, gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena kita belum melewatinya, kita belum menghadirinya, belum sampai pada masa itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyampaikannya, maka itu adalah an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Baik, ikhwati fillah, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathatu umur. Beriman kepada hari akhir itu mencakup kepadanya 3 hal besar.
Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, berarti mencakup dalam keyakinan kita itu salah satu umur, 3 perkara, 3 hal. Al-awwal, beriman kepada hari akhir berarti al-imanu bil ba'ats. Al-imanu bil ba'ats, percaya dengan hari berbangkit. Wa huwa ihya'ul mauta. Jadi al-imanu bil ba'ats, percaya dengan hari berbangkit itu maksudnya adalah percaya kita dengan ihya'ul mauta, dengan akan dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati. Ini dulu yang tidak diyakini oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kembali, sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur. Sulit mereka untuk meyakininya. Tidak percaya mereka dengan adanya hari berbangkit itu. Apalagi ketika mereka menganggap bahwa sesungguhnya kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali hanya kematian saja. Nunggu masa mati saja. Kalau sudah mati, udah selesai. Ketika datang Nabi membawa berita akan hari berbangkit, itulah yang terheran-heran mereka. Masa bisa berbangkit kembali? Apakah akan bisa hidup kembali? Ternyata kepastiannya disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan juga disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada lalu menjadi ada, apakah Allah tidak sanggup untuk mengembalikan mereka setelah hancur? Kalau hancur kan masih ada kepingan-kepingannya. Berdasarkan kepada hadis Nabi, semua tubuh kita akan hancur. Yang tidak hancur itu nanti adalah ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu bagian ekor bagian belakang ini. Dan dari situlah nanti kemudian mulai dibangkitkan kembali, mulai dikembalikan dan secara fisik dikembalikan seperti semula. Kemudian dibangkitkan. Jadi illah ajbuz zanab. Tulang ekor pada bagian belakang. Itu tidak ikut hancur. Dan dari situ nanti mulai untuk kemudian dikembalikan. Dan tidak ada susahnya bagi Allah. Adam alaihi salam sebelumnya tak pernah ada. Allah bisa ciptakan. Lalu manusia-manusia yang lain yang berasal dari setetes air hina, setetes air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tidak ada susahnya bagi Allah. Dan Nabi dengan berbagai penjelasan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim menyampaikan sesuatu yang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, percaya kepada hari akhir itu berarti al-imanu bil ba'as. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai awal ciptaan mereka, nu'iduh. Begitu pula nanti kami akan mengembalikannya. Wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Itu janji kami dan kami fa'ilin bisa melakukannya. Dalam ayat yang lain, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian ba'da dzalika lamayyitun. Kalian sesudah itu, sesudah hidup, lamayyitun. Semuanya akan mayyit, akan menjadi mati semua. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang hidup. Wa in summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun.
Kemudian kamu sekalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, dibangkitkan. Dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan ghurla. Manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat hufatan auratan ghurla. Tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian. Ghurla. Ghurla itu artinya ghairu mukhtatanin, tidak dikhitan. Jadi benar-benar seperti kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai dulu ciptaan kalian, begitu nanti kami kembalikan. Kita lahir dari perut ibu kita, setelah sempurna ciptaannya oleh Allah, lahirlah kita. Tidak berpakaian, tidak pakai sendal, tidak dikhitan, tidak disunat. Allah bilang kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai ciptaan kalian, begitu nanti akan dikembalikan. Sehingga di hari berbangkit pun manusia ketika dibangkitkan pada hari itu di mahsyar, hufatan auratan ghurla. Tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, dan tidak dikhitan. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis itu, Aisyah Ummul Mukminin nanya, ya Rasulullah, apakah nanti orang tidak saling pandang tuh kalau seandainya tidak pakai pakaian? Kalau di dunia nampak orang tidak pakai pakaian kan jadi sorotan. Nanti di akhirat apakah nanti tidak saling pandang pula? Apa kata Rasul jawabannya? Al-amru yawma idzin asyad. Perkara yang dihadapi manusia hari itu jauh lebih besar. Tidak terbayang lagi nengok-nengok yang tidak berpakaian tadi itu. Tidak ingat lagi hal-hal yang seperti itu. Karena al-amru yawma idzin asyad. Perkara pada hari itu yang dihadapi oleh manusia sangat besar. Di dunia saja kalau kita menghadapi perkara-perkara besar, kadang lupa sama pakaian. Apa contohnya? Kalau umpamanya kita sedang lagi istirahat santai-santai, tiba-tiba terjadi kebakaran rumah. Lari, dan kadang-kadang larinya itu lupa dengan pakaian. Itu api dunia itu. Itu perkara dunia. Apalagi ketika menghadapi perkara di hari mahsyar yang akan bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan semua amalan, semua tingkah, semua sikap yang telah kita lakukan selama kita di dunia. Jadi ikhwati fillah, yang pertama ini al-imanu bil ba'si, itu dikuatkan oleh banyak ayat, banyak dalil. Dan diantaranya tadi yang sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abasa? Kami ciptakan kalian abasa. Bermain-main hura-hura gitu aja. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan itu hanya untuk berhura begitu saja lalu tidak dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi istifhamnya itu lil inkar. Tidak perlu kita jawab ini. Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja lalu tidak dikembalikan? Itu artinya adalah bahwa Allah ciptakan kita untuk kemudian nanti kita dikembalikan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau seandainya ada orang meninggal yang kita ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Raji'un itu, turja'un inilah nih.
Jadi raji'un, kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan yang kita ucapkan pada saat kita mendapatkan musibah, dan salah satu dari bentuk musibah itu adalah kematian. Sehingga kalau ada tetangga, ada keluarga, ada saudara, ada mendengarkan informasi orang-orang meninggal, maka yang kita ucapkan memang adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah memfardukan kepada kalian Al-Qur'an, yang telah menurunkan hukum-hukumnya untuk diikuti dalam Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad. Dia sungguh akan mengembalikan kamu ila ma'ad. Ada nanti tempat kembali, dan kembalinya adalah kepada Allah, yang diawali dengan kembalian itu nanti diawali dengan al-yaumul akhir, hari akhir. Jadi yang poin pertama, beriman kepada hari kiamat, itu al-imanu bil ba's. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat berarti al-imanu bil hisabi wal jaza. Berarti kita juga beriman dengan hisab dan beriman dengan al-jaza. Kita dihisab lalu kemudian kita dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mithqala dzarrah, sangat kecil, hanya sebesar biji, sering diartikan itu sebesar biji sawi. Ada kebaikan, ada keburukan yang kita lakukan, kecil, besar, semuanya akan dihisab dan akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Maka beriman dengan hari akhir, beriman dengan al-hisab wal jaza. Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi. Hamba Allah itu akan dihisab atas amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, wa yujaza alaih, dan akan diberikan balasan atas semua perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Ini pernyataan ini juga didukung dan diperkuat oleh Al-Qur'anul Karim atau oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Barangkali ini ayat yang termasuk di antara ayat yang paling sering kita dengar, karena biasanya kalau hari Jumat, selain daripada ayat-ayat yang lain, imam biasanya membaca ayat yang ini. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sholat Jumatnya memang sering membaca ayat ini pada rakaat yang keduanya. Dan ini ada pada bagian yang terakhirnya. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kalian kembali kepada kami. Ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kewajiban kami adalah untuk menghisab mereka. Mereka itu kita. Adalah orang-orang yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami letakkan timbangan-timbangan itu dengan penuh keadilan. Tidak ada timbangan Allah ketika itu yang tidak adil. Tidak ada kecurangan sedikit pun. Berbeda dengan timbangan-timbangan yang ada di tangan manusia. Kalau manusia yang menimbang, itu cenderung untuk tidak adil.
Cenderung untuk melebihkan kalau untuk bagian dia dan mengurangi kalau untuk bagian orang lain. Maka celakalah orang-orang yang seperti itu. Wailul lil mutaffifin. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Kalau untuk dia ingin banyak. Kalau untuk orang lain ingin sedikit. Tetapi pada hari itu kami letakkan timbangan-timbangan itu al-qista, adil, liyaumil qiyamah. Kapan itu? Pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Ini sama, ini misqala habbah. Kalau yang dalam ayat tadi misqala dzarrah. Semua akan ataina biha, akan kami datangkan. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghisapnya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada semua manusia. Ada sebuah hadis datang dari Umar ibn al-Khattab, bukan anaknya, yaitu Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Dia mengatakan, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat atau didekatkan kepadanya orang-orang mukmin pada saat dihisab. Ketika orang mukmin yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Diletakkanlah sesuatu yang dulu pernah dia lakukan sebagai kesalahan, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan itu. Bagi orang-orang beriman, fayaqulu, lalu Allah berkata, ata'rifu dzanba hadza, ata'rifu dzanba hadza? Kamu ingat enggak dosa kamu ini? Ingat enggak kamu dosa yang ini? Allah bertanya kepada manusia yang beriman. Fayaqulu na'am ay Rabb. Iya, saya ingat ya Rabb. Jadi nanti semua dosa kita itu kita ingat, tapi ditutup oleh Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai apabila ketika dia benar-benar sudah yakin dengan dosanya tadi itu, wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia mengira, memandang dirinya itu sudah akan hancur binasa, sudah dikarenakan oleh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Qala, lalu Allah berkata, satartuha alaika fid dunya. Dulu dosa ini aku tutup ketika kamu hidup di dunia. Jadi banyak dosa-dosa kita ini yang ditutup oleh Allah. Banyak kenakalan-kenakalan pribadi kita yang kita sendiri tahu tapi Allah tutup sehingga orang tidak tahu. Kalaulah orang tahu, mungkin semua orang benci sama kita. Saking banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, satartuha alaika fid dunya. Dulu saya tutup dosa ini ketika hidup kamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini saya ampunkan dosa itu. Saya maafkan. Fayu'ta kitab hasanati. Maka diberikanlah kepadanya kitab hasanat, kitab kebaikan-kebaikannya itu. Dan itu untuk orang-orang yang beriman. Ditutup oleh Allah. Wa ammal kafir wal munafikun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkatalah orang-orang yang bersaksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan Rabbnya. Jadi munafik dan kafir. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah 'alal zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Manusia ini kan ada mukmin, ada kafir, ada munafik.
Tiga itulah jenis manusia di muka bumi ini. Mukmin, kafir, munafik. Tidak ada yang keempat. Dan hadis ini menceritakan apa yang akan dihadapi oleh tiga golongan tadi itu. Orang-orang beriman, percaya pada Allah. Maka bersyukurlah atas iman yang diberikan oleh Allah. Karena hidayah itu datang dari Allah. Bersyukurlah dan pelihara terus iman itu. Karena kita sebagai manusia itu cenderung terjebak kepada dosa. Kalau kita sudah sadar dengan dosa yang kita lakukan, beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang dosa-dosa yang dilakukan. Mungkin manusia tidak tahu. Tapi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ditutup-tutup oleh Allah selama di dunia itu nanti ternyata juga akan ditimbang. Tapi karena Allah di dunia sudah menutupnya, maka di akhirat berdasarkan hadis ini, dulu saya tutup aib itu untukmu di dunia, maka hari ini saya ampunkan. Situlah pentingnya kita untuk beristighfar. Disitulah pentingnya kita untuk memohon ampun, dan ternyata nanti Allah akan membuktikan bahwa Dia mengampuni bagi orang-orang beriman. Maka bertahanlah di atas keimanan itu, jangan nodai iman kita, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak terjebak pada dosa dan kesalahan. Kalau sudah terjadi, maka cepat-cepatlah untuk beristighfar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, saya tutup yang ketiga. Saya mohon maaf harus cepat mengakhiri kajian kita pada pagi ini, karena pagi ini ada promosi dokter di Pasca. Kebetulan saya salah satu pengujinya. Jadi 1 menit lagi kita selesai insya Allah. Dan untuk tanya jawab kita pindahkan ke subuh besok, insya Allah. Jadi yang ketiga, beriman kepada hari akhir itu artinya adalah al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada adanya surga dan adanya neraka. Inilah 3 poin. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita beriman dengan hari berbangkit, manusia dihidupkan kembali, dan kita beriman dengan al-hisab wal jaza, ada hisab dan ada balasan, dan sekaligus kita juga beriman dengan al-jannatu wan nar. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Besok kita sambung insya Allah. Ada hal konsekuensi lain dari beriman kepada hari akhir selain dari yang 3 ini. Dan kita mulai dari yang tadi itu, al-jannah wan nar. Karena ada istilah fitnah kubur, ada istilah azab kubur. Apa beda antara fitnah kubur sama azab kubur? Insya Allah besok pagi kita sambung kembali. Dan mohon maaf karena kita harus mengakhiri kajian yang lebih cepat, karena keadaan memang menuntut seperti itu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.